Apa yang akan terjadi jika manusia tersedot keluar jendela pesawat ketika sedang mengudara? Mayoritas dari kita pasti percaya orang itu akan tewas. Tapi siapa yang akan menyangka Kapten Timothy Lancaster berhasil selamat dari tragedi yang mampu merenggut nyawanya itu? Kisah ini terjadi pada tanggal 10 Juni 1990 di saat pesawat British Airways penerbangan 5390 lepas landas dari Birmingham, Inggris menuju Malaga, Spanyol. Di sisi lain, pesawat membawa 87 orang yang terdiri dari 81 penumpang dan 6 kru. Lalu, pilot pesawat ini, yakni Timothy Lancaster, yang berusia 42 tahun, adalah pilot berpengalaman yang memiliki lebih dari 11.000 jam terbang dan dirinya dianggap sebagai senior. Sedangkan kopilotnya adalah Alastair Aitchison, pria berusia 39 tahun yang memiliki 7.500 jam terbang. Singkat cerita, saat pesawat berada pada ketinggian lebih dari 20.000 kaki, tepat di atas Didcot, Inggris, pilot dan kopilot melepaskan sabuk pengaman dan para kru segera mempersiapkan makanan. Namun siapa yang akan menyangka kaca depan yang dekat dengan tempat Timothy duduk terlepas dari rangkanya, menyebabkan sebagian tubuh Timothy tersedot keluar dari pesawat. Tapi untungnya lutut tim tersangkut di kontrol penerbangan dan pramugara Nigel Ogden yang langsung memasuki kokpit setelah mendengar ledakan keras langsung memegangi kaki Timothy. Meski begitu, tubuh bagian atas Timothy tersiksa karena terkena angin dengan kecepatan ekstrim dan sangat dingin yang suhunya diperkirakan mencapai minus 17 derajat Celcius. Di sisi lain, akibat tragedi ini, autopilot yang awalnya aktif menjadi tidak aktif secara tiba-tiba. Hal ini tentu saja menyebabkan pesawat turun dengan sangat cepat. Selain itu, dengan banyaknya dokumen penerbangan yang tersedot keluar dan banyak benda dari kabin penumpang tersedot ke dalam kokpit, membuat Alastair kesulitan untuk mengendalikan pesawat. Meski keadaan sangat mencekam, semua kru yang ada di kabin penumpang berhasil menenangkan para penumpang dan terus meyakinkan mereka bahwa kopilot dapat menangani masalah yang terjadi. Terlepas dari itu semua, dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Alastair berhasil mengendalikan pesawat untuk mencapai ketinggian dengan tekanan udara yang cukup untuk para penumpang bernapas, karena saat kaca terlepas, tekanan udara yang ada membuat para penumpang tak bisa bernapas dengan baik karena pesawat tidak dilengkapi dengan masker oksigen yang cukup. Setelah mencapai ketinggian yang ideal, Alastair langsung mengaktifkan kembali autopilot dan melakukan panggilan darurat. Sayangnya, karena suara angin yang kencang, Alastair tak dapat mendengar dengan jelas respon dari kontrol lalu lintas udara. Kemudian Ogden yang masih memegang erat Timothy mulai kedinginan dan kelelahan karena dirinya terpapar hembusan angin dan suhu dingin yang ekstrim. Untungnya kepala pramugara yakni John Heward dan pramugara Simon Rogers yang berhasil membereskan kekacauan di kabin penumpang langsung mengambil alih tugas Ogden. Mereka tentu sangat kesulitan karena Timothy terus tersedot, bahkan kepalanya berulang kali membentur sisi badan pesawat. Pada titik ini, para kru pesawat yakin Timothy telah meninggal dunia. Meski begitu, mereka tetap memegangi Timothy karena bagaimanapun Timothy adalah kapten mereka. Selain itu, jika Timothy dilepaskan, kemungkinan besar tubuhnya akan tersedot mesin pesawat yang akan membuat pesawat mengalami masalah yang lebih mengerikan. Singkat cerita, akhirnya Alastair dapat mendengar suara dari kontrol lalu lintas udara dengan jelas dan telah diizinkan untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Southampton. Setelah berjuang sekitar 22 menit sejak kaca terlepas, pesawat pada akhirnya berhasil mendarat darurat dan dengan cepat penumpang beserta para kru dievakuasi. Di saat Timothy dievakuasi, pihak medis tidak percaya Timothy mampu bertahan hidup. Meski begitu, Timothy menderita luka yang sangat serius. Lengan dan tulang rusuknya patah hingga beberapa bagian tubuhnya terkena frostbite atau radang dingin. Untungnya, Timothy mampu sembuh dari cedera yang dideritanya setelah dirawat kurang lebih selama 5 bulan. Dan setelah sembuh, Timothy kembali bekerja. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari polisi hingga ahli pesawat, terungkap bahwa kaca yang terlepas dipasangi dengan baut yang lebih kecil dari ukuran yang seharusnya. Dan baut kecil ini tentu tidak mampu menahan tekanan udara.
Bisa dibilang ketika kaca depan dipasang 27 jam sebelum penerbangan, 84 baut yang terpasang terlalu kecil dan hanya 6 baut saja yang ukurannya sesuai dengan yang seharusnya. Meski ukurannya sesuai, baut ini terlalu pendek. Oleh sebab itu, tak heran apabila kaca terlepas. Kemudian, polisi menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab penuh atas insiden ini tentunya para pekerja yang bertugas melakukan pemeliharaan pesawat. Dan mereka ini telah lalai dalam bertugas karena tidak mengikuti kebijakan British Airways mengenai baut yang harus dipasang. Namun, kesalahan ini lebih dilihat sebagai kegagalan prosedural dan sistem perawatan pesawat ketimbang tindakan kriminal individu maupun kelompok. Jadi, tidak ada pekerja yang dipenjara.